Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, khususnya para mahasiswa, pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Setelah kita banyak bicara tentang law and social structure. Materi ini disampaikan kepada saudara dengan tujuan agar Anda memahami betul bagaimana hukum itu bekerja di dalam masyarakat, yang pada prinsipnya hukum bekerja di dalam masyarakat tidak bekerja di ruang hampa. Berarti apa? Akan sangat mungkin sekali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, ya, baik itu nanti faktor internal maupun di faktor yang eksternal. Nah, ini saya akan coba untuk share screen, ya, saudara sekalian. Dalam hal membahas tentang materi tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat ini, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Yang pertama adalah terkait dengan faktor yang mempengaruhi hukum bekerja di dalam masyarakat. Itu apa saja. Kemudian yang kedua, dua unsur pokok pembentuk teori bekerjanya hukum dalam masyarakat, dan yang ketiga, konsep ramalan tindakan menurut Landberg and Lansing. Lalu yang keempat itu adalah tentang konsep aspek rangkap dari hukum menurut Hans Kelsen, dan yang kelima adalah peragaan teori bekerjanya hukum menurut William J. Chambliss dan Robert B. Shitman. Baik, saudara sekalian, keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan itu tergantung dari beberapa faktor, ya. Jadi ada yang pertama faktor yang bersifat yuridis normatif, ada juga faktor yang berangkat dari penegakannya dari para pihak dan peran pemerintah. Dan juga yang ketiga adalah serta faktor-faktor yang bersifat sosiologis. Ini menyangkut tentang pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis misalnya. Ya, ini contoh kalau ini di hukum bisnis. Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang hampa, terdapat hubungan resiprositas antara hukum dengan variabel-variabel lain, ya, yang ada di dalam masyarakat. Nah, di samping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial atau kita sebut dengan law as a tool of social control, hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial atau as a tool, ya, law as a tool of social engineering, sebagaimana dideskripsikan oleh Roscoe Pound. Konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarana didasarkan pada dua konsep yang berbeda. Yang pertama adalah konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat atau prediction of consequences yang dikemukakan oleh Landberg and Lansing. Kemudian yang kedua adalah konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Landberg and Lansing mengemukakan bahwa setiap aturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial memberi dorongan pada tingkah laku pemegang peran. Sedangkan tingkah laku setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang di tempat individu tersebut bertingkah laku. Nah, kalau kita berikan raganya semacam ini, ya, ada pemegang peran, kemudian
pemegang peran itu akan didesain, ya, atau kita sebut dengan attractor, ya, namanya bidang kekuatan sosial. Sehingga nanti pemegang peran itu mau berlaku semacam apa, tergantung dari kekuatan bidang sosial ini yang mengarah kepada pemegang peran atau kepada pelaku, ya, atau kepada yang kita sebut dengan pemegang peran tadi. Kemudian Hans Kelsen mengemukakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di suatu negara mempunyai namanya aspek rangkap. Nah, rangkap itu berarti double, ya. Jadi peraturan hukum yang ditujukan pada seseorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana ia harus bertingkah laku, tapi nah itu yang rangkap pertama, sekaligus ditujukan pula pada hakim atau pada lembaga penerap sanksi, agar apabila menurut pendapat hakim atau lembaga penerap sanksi lainnya itu anggota masyarakat tersebut melanggar suatu peraturan hukum tersebut, maka hakim atau lembaga penerap sanksi di sini hendaknya memberikan sanksi kepadanya. Peraturan hukum yang melarang seseorang anggota masyarakat untuk membunuh sekaligus memerintahkan kepada hakim agar menjatuhkan pidana bila ada anggota masyarakat yang melakukan pembunuhan. Nah, aspek rangkap bekerjanya hukum ini kalau kita gambarkan semacam ini, jadi ini pembuat undang-undang, kemudian membuat suatu peraturan perundang-undangan secara norma primer, ya, peraturan tadi berisi perintah-perintah ataupun larangan yang ditujukan kepada pemegang peran. Nah, maka pemegang peran itu harus apa? Seharusnya menjalankan perintah atau menjauhi larangan dari peraturan hukum tadi. Nah, ketika ini namanya rangkap yang pertama. Ketika pemegang peran itu melakukan perbuatan yang tidak mematuhi hukum atau melanggar hukum, maka undang-undang tadi juga memerintahkan kepada hakim untuk melakukan kegiatan ini, pemberian sanksi ketika pemegang peran melakukan perbuatan melanggar hukum. Nah ini ya, jadi ini norma primer itu adalah rangkap yang pertama, kemudian norma sekundernya ini kita sebut dengan rangkap yang kedua, jadi double. Menyuruh orang berbuat tapi sekaligus memerintahkan pada lembaga penerap sanksi untuk melakukan kegiatan penerapan sanksi kalau pemegang peran melakukan pelanggaran terhadap hukum. Itu namanya aspek rangkap dari hukum. Nah, kedua konsep tadi, Anda harus tahu ya bahwa teori itu kan tersusun atas blok-blok konsep yang sebangun. Kalau nggak sebangun, nggak bisa membentuk satu teori. Nah, jadi dua tadi, ada konsep Landberg and Lensing tentang ramalan tindakan, kemudian yang kedua aspek rangkap dari hukum. Digabung keduanya itu menjadilah peragaan normatif tentang bagaimana hukum itu bekerja. Nah ya, jadi yang ini nanti ada tekanan-tekanan yang tadi disampaikan ya, oleh Landberg and Lensing, kemudian aspek rangkapnya juga kelihatan di sini. Jadi tekanan itu misalnya nanti ada lembaga pembuat peraturan juga ditekan, lembaga penerap sanksi ada tekanan, pemegang peran juga ada tekanan. Nah, berdasarkan konsep Landberg and Lensing serta konsep Hans Kelsen tadi, ya, kemudian Robert B. Sidman dan William J. Chambliss menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yang pertama nih beberapa statementnya, setiap sistem hukum mempengaruhi, mendorong, atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan, ya, lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan lembaga kekuasaan negara. Yang kedua, oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan, ini ya ada tuntutan dari masyarakat, tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat ini. Kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan dari pemegang peran atau kita sebut dengan role occupant. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana peraturan meminta, memerintahkan pemegang peran untuk berbuat tertentu, kalau tidak melakukan perbuatan itu maka
lembaga penerap sanksi akan melakukan kegiatan penerapan sanksi karena memang diperintah oleh peraturan perundang-undangan tadi. Nah, uraian ini dapat juga digambarkan dalam ragaan tadi, ya kita sudah membuat ragaan, bagaimana ragaan normatif tadi. Berdasarkan bagan tersebut dapat diketahui, pertama, tuntutan masyarakat agar lembaga pembuat peraturan, membuat sebuah peraturan hukum sekaligus menuntut, ya, apa kepada hakim agar memberikan sanksi bila mana peraturan hukum itu dilanggar oleh seorang anggota masyarakat. Jadi tadi yang kita sebut dengan aspek rangkap tadi. Lalu yang kedua, model ini menggambarkan arah tuntutan yang diajukan kepada negara oleh golongan-golongan masyarakat dan tuntutan yang dibuat oleh lembaga pembuat peraturan terhadap pemegang peraturan serta terhadap lembaga penerap sanksi. Yang ketiga, model ini tidak menunjukkan bagaimana respons itu bisa dikatakan nanti ada umpan balik pemegang peran terhadap tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan yang ditujukan kepada pemegang peran. Anda lihat itu ya, tadi panah itu menunjukkan paling tidak ada dua tekanan dari norma, kemudian dari lembaga penerap sanksi ya, dari norma ini, kemudian dari lembaga penerap sanksi. Jadi ada minimal dua tekanan. Ini masih kajian secara normatif. Model ini juga tidak menunjukkan tentang aliran umpan balik. Nah, jadi kalau ada umpan maju, mesti ada umpan balik kayak begini nih. Ada umpan maju, mestinya ada umpan balik. Ada umpan maju, juga ada umpan balik. Karena masih disebut model normatif, maka tidak ada umpan balik. Nah, bagaimana pemegang peran bertingkah laku merupakan hasil penjumlahan, disebut sebagai resultant, dari seluruh kegiatan kekuatan yang berasal dari perorangan atau personal force dan juga bisa berasal dari masyarakat atau societal force yang ditujukan kepada pemegang peran. Jadi ibaratnya pemegang peran itu didesain gitu ya, didesak, diarahkan, dipengaruhi oleh berbagai macam attractor. Apa itu? Ada norma, ada kegiatan penerapan sanksi, ada kekuatan-kekuatan sosial personal. Jadi minimal ada berapa? Ada 3 minimal. Nanti ada 4-nya nanti kalau kita sudah bicara tentang budaya hukum dari pemegang peran itu. Jadi nanti bisa apa? Ada 4 faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat terhadap apa yang hukum yang diterapkan kepadanya. Jadi karena faktor norma, karena faktor kegiatan penerapan sanksi, karena kekuatan sosial personal, tadi yang sifat-sifatnya itu ada budaya hukum dan seterusnya, lalu yang keempat bisa faktor internal dari pemegang peran itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada faktor kritis dalam menentukan bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak, norma-norma yang mengarah padanya, kekuatan societal personal, dan kegiatan lembaga penerapan sanksi. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa lembaga pembentuk hukum dan lembaga penerap sanksi tidak beroperasi di ruang hampa. Kedua lembaga ini juga merupakan objek dari norma-norma sebagai akibat dari kedudukannya dan mendapat pengaruh dari kekuatan sosial dan personal. Nah, kalau sudah begini, kita sudah harus mengubah dari yang model normatif menjadi model yang sosiologis, ya seperti ini. Ya, model sosiologisnya demikian. Jadi ini sudah menggambarkan adanya umpan balik. Nah, jadi model sosiologis ini menunjukkan bahwa pertama, bagaimana respons pemegang peran terhadap tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan yang ditujukan terhadap dirinya. Anda lihat ini tadi ya, ada norma itu menekan, kegiatan penerapan sanksi menekan. Sehingga ke atas ada umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan, misalnya apa? Keberatan, usulan untuk diubah, sanksinya diubah, dan seterusnya. Kemudian dari pemegang peran juga minta lembaga penerap sanksi, Pak, belum siap ini, kami belum siap, minta ditunda, minta keringanan, minta apa kebijakan, dan seterusnya. Ini ada umpan balik. Lalu tingkah laku seseorang pemegang peran merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kekuatan-kekuatan yang berasal dari perorangan, juga
kekuatan sosial personal yang ditunjukkan atau yang ditujukan maksud saya kepada pemegang peran. Jadi Anda lihat di sini, pemegang peran ini dalam hal mematuhi atau tidak mematuhi hukum dipengaruhi apa? Satu, norma. Ya, ini nanti dijumlahkan norma yang mengarah kepadanya, dua, kegiatan penerapan sanksi, tiga, kekuatan sosial personal, empat, ini kekuatan yang ada di dalam sini, namanya termasuk aspek-aspek internal dari perorangan di sini. Jadi paling tidak satu, dua, tiga, empat. Nah itu ya, jadi maksudnya demikian. Yang ketiga, keadaan ini juga berlaku bagi lembaga pembuat peraturan tadi. Lembaga pembuat peraturan juga dalam bekerjanya nggak bisa tanpa pengaruh, akan dipengaruhi oleh lembaga namanya faktor societal personal tadi. Yang kedua, tuntutan masyarakat. Yang ketiga, ada umpan balik dari pemegang peran, juga ada umpan balik dari mana? Dari lembaga penerap sanksi. Jadi berapa faktor ini yang nanti bisa dijumlahkan, belum lagi kultur hukum yang ada di lembaga pembuat peraturan ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, paling tidak ada 4 faktor yang mempengaruhi bagaimana lembaga pembuat peraturan, misalnya DPR, Presiden itu bekerja. Nah, jadi juga demikian lembaga penerap sanksi, misalnya polisi, hakim, jaksa bekerja, juga dipengaruhi apa? Kekuatan sosial personal, ada ini ya umpan balik dari pemegang peran, ada dari norma yang diarahkan kepadanya. Nah, berarti berapa? 1, 2, 3, 4 termasuk budaya hukum yang ada di dalamnya di sini. Atau aturan-aturan yang mengatur tentang aspek internal dari suatu kelembagaan. Jadi itu yang tadi kita sebut namanya resultant, hasil penjumlahan. Jadi tidak selalu diperintah A langsung A, bisa jadi perintah A keluarnya A minus, atau mungkin bahkan A plus. Nah semuanya tergantung dari kekuatan-kekuatan baik yang tadi dari norma, kemudian dari tuntutan, dari kekuatan sosial personal, atau dari kelembagaannya itu sendiri. Nah, kalau digambarkan secara lebih jelas begitu, ini sebagai penggambaran tadi bahwa dalam pekerjaan hukum itu ada 3 domain yang bekerja, 1 lembaga pembuat peraturan, 2 lembaga penerap sanksi, ya, 3 pemegang peran. Nah, ini ada aspek rangkapnya tadi. Kemudian bagaimana setiap domain itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengarah kepadanya, juga ada ini umpan balik sudah juga digambarkan. Nah ini yang kita sebut tadi model bekerjanya hukum yang bersifat sosiologis, ya sudah dimasukkan ke dalam masyarakat, bukan hanya dari sisi normatif tapi sudah dicemplungke, ya sudah dimasukkan ke dalam masyarakatnya. Bekerjanya macam ini, saudara sekalian. Ya, kayaknya kan kompleks sekali. Ya memang kompleks ya. Jadi kalau Anda bicara tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, bukan bicara dari sisi normatif saja, tapi harus Anda bicarakan dari sisi dari sisi sosiologis, supaya Anda mendapat gambaran ini loh kompleksitas bagaimana hukum itu bekerja di dalam masyarakat. Nah, sebenarnya untuk apa sih hukum bekerja tadi? Tadi sudah kita singgung, selain sebagai social control, tapi juga sekaligus sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Dan tadi saya katakan, jadi keseluruhan faktor tadi juga ada nilai-nilai, ya ada nilai, ada norma, ada peraturan hukum yang itu ya menjadi sangat kompleks dan akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu berlaku. Ya tadi saya katakan pemegang peran misalnya, seseorang yang dikenai suatu peraturan, ini ya misalnya peraturan hukum, nggak mungkin juga lepas dari norma moral yang lain, ada norma keagamaan, ada norma sopan santun, ada yang lain, ada norma teknis yang itu mengarah juga pada dia. Akhirnya dia memutuskan, ya saya patuhi, ya saya tidak mematuhi. Itu karena apa? Hasil tadi resultant dari segala atau seluruh kekuatan, baik itu berupa norma, ini normanya banyak sekali sini, atau mungkin berupa tuntutan, atau mungkin juga bagaimana kegiatan lembaga penerap sanksi, tegas apa tidak,
ya, misalnya dalam menerapkan suatu peraturan tegas apa enggak, ya, itu juga mempengaruhi apakah seseorang itu obey or not obey. Nah, jadi kalau kita ngomong soal bekerjanya hukum dalam masyarakat memang sangat kompleks tadi, saudara sekalian. Ya. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa hukum yang bekerja dalam masyarakat punya fungsi, antara lain menurut Hubble itu ada untuk menetapkan hubungan-hubungan masyarakat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kemudian untuk menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa yang memerintah dan diperintah, lalu untuk apa lagi? Untuk menyelesaikan sengketa, kemudian yang berikutnya adalah untuk memelihara kemampuan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan yang dirumuskan lagi. Ini menurut Hubble. Kemudian menurut Peters, ya, AAGG Peters itu, kita lihat ada tiga fungsi utama hukum yang bekerja dalam masyarakat itu. Yang pertama, fungsi kontrol sosial. Ini penggunanya polisi, sudut pandangnya the police view of the law. Jadi hukum untuk mengatur. Ada teori yang mendukung, ya, misalnya teori Emil Durkheim, sudah kita bicarakan di awal. Kemudian yang kedua adalah fungsi kontrol, fungsi rekayasa sosial. Penggunanya siapa? Pejabat. Nah, kita seringkali kan bagaimana nih kita mengarahkan atau membentuk masyarakat pakai hukum. Nah, pakainya undang-undang, bukan putusan hakim. Kalau di civil law system. Nah, sudut pandangnya adalah the technocrat view of the law. Jadi hukum untuk apa? Mengubah secara mekanis apa masyarakat itu. Membentuk masyarakat yang semula misalnya tidak mau keluarga berencana misalnya, kemudian mau berkeluarga berencana, semula abai terhadap lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan, kita bikin suatu peraturan bagaimana mendesain orang untuk patuh pada lingkungan setempatnya, memperhatikan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Nah, ada teori-teorinya, ada teori Max Weber, ya, ada rasionalisasi hukum, dan ini juga kita sudah bicarakan ketika kita bicara tentang law and social structure. Lalu yang ketiga adalah emansipasi masyarakat. Ya, untuk menampung aspirasi, ya, dari masyarakat terutama. Penggunanya siapa? Bisa masyarakat pada umumnya atau juga bisa konsumen atau customer dan seterusnya. Nah, sudut pandangnya bagaimana? The bottoms up view of the law. Hukum untuk menampung aspirasi masyarakat. Nah, ada di sini ada Lawrence Rosen yang menyatakan bahwa hukum sebagai pernyataan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Kemudian hukum juga sebagai sarana perubahan sosial, hukum sebagai sistem otonom yang membatasi kekuatan atau kekuasaan. Lalu yang Selznick terutama yang ketiga itu, ya, hukum yang responsif, itu sifatnya bottom up. Kalau represif itu top down, ya, kayak tadi yang mengatur, mengarahkan itu sebagai kontrol sosial. Nah, demikian saudara sekalian, ya, kalau nanti kita pelajari lebih lanjut, saudara juga akan memahami bagaimana misalnya di dalam sistem peradilan pidana, bagaimana hukum itu bekerja. Kalau hukum bekerja di sistem peradilan pidana lebih ke persoalan social control, ya, bagaimana hukum itu dipakai sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial. Nah, ini contoh rangkaan, ya, bagaimana sistem peradilan pidana itu bekerja dalam masyarakat yang tadi saya katakan, itu pun tidak terlepas dari faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat. Polisi bekerja terpengaruh juga, nggak bisa independen 100% dalam kajian law and society, nggak bisa. Kejaksaan juga demikian, pengadilan pun demikian, lembaga masyarakat pun, ya, lapas itu juga demikian. Tidak bekerja di ruang hampa. Maka misalnya ada pengadilan itu ada teori-teori sosiologi tentang pengadilan, teori sosiologi perkara, ada. Artinya apa? Perkara itu nggak bisa dilihat pula dari sisi normatif, tapi bagaimana dia masuk, kemudian diolah, kemudian sampai juga diputuskan. Itu banyak sekali aspek-aspek sosial yang harus diperhatikan oleh hakim, sebagaimana saudara lihat, ya, pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 2009 disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, itu saudara sekalian, ya. Jadi kalau kita bicara tentang law, the working of law in society, sangat kompleks sekali, ya, apa yang harus kita bicarakan, dan
apa saja yang harus kita bicarakan, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada bekerjanya hukum dalam masyarakat itu perlu kita kupas tuntas. Tapi dalam kesempatan ini tentu tidak bisa secara totally ya saya bicara tentang itu, dan semoga yang sedikit itu dapat bermanfaat ya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa memahami bagaimana hukum itu bekerja di dalam masyarakat. Ya, nanti kita lanjutkan untuk kuliah berikutnya ya. Untuk sementara cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.